Pada pertemuan ini akan saya bahas gambaran soal UTBK terbaru ya. Setelah UTBK hari kedua. Yang sudah kamu coba file soalnya ya. Bersama saya Margo Purnomo, kalian bisa gunakan layanan konsultasi belajar ya, berkaitan dengan masuk perguruan tinggi. Eksponen katanya keluar. Misalnya ada soal kayak gini ya. 6 pangkat 5 dibagi 3 pangkat min 1 kali 4 sama dengan X pangkat 3. Masih ingat pangkat negatif itu artinya seper. Dan pangkat itu kalau dipangkatkan menjadi masing-masing berpangkat. Jadi ini artinya sepertiga. Berarti 4/3 ya. Dibagi lagi naik ke atas boleh. Jadi begitu. Lalu 4 kita ganti 2 kuadrat. 6 kita ganti 2 kali 3 sehingga menjadi 2 pangkat 3. Pangkat kalau dibagi dikurang. Oke. Ini pun juga gitu ya. Kita bikin pangkat 3 aja. 1 dengan 5 jadi 6. Dan ternyata ini menjadi 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 kan? 3 pangkat 6. Nah pangkat 3-nya dikeluarin. Ya udah. Berarti kecoret pangkat 3. Berarti X itu adalah 3 kali 3 kali 2. 18. Berarti jawabannya C. Gampang ya. Biasakan dengan cara yang mudah. Oke. Kemudian ini mencari koordinat titik pada segitiga. Kisi-kisinya katanya seperti itu. Nah ini kalau kita lihat posisi titik ABDA itu ya pasti lurus kayak gini. Kenapa lurus? Karena masing-masing 2. Jadi A-nya pada koordinat D itu ya 2 juga. Jadi ini berarti 2, B. Kita cari berapa B-nya. Karena ini adalah sejajar, maka berlaku gradien garis FD sama dengan CA. M gradien. Tahu gradien ya? Delta Y dibagi delta X. Jadi kalau B dikurang 10, 2 dikurang 5, berarti 2 dikurang 8, dan 2 dikurang 10. Oke, tinggal kita coret, kita kalikan, bentuk aljabar, dapat ya. Berarti jawabannya yang D tersebut. Coba dipahami kotretan ini, kenapa bisa begitu dan seterusnya. Oke. Kemudian, nah ini katanya ada soal seperti ini ya. Bagus sekali soal ini. Ini penalaran matematik. Jadi ceritanya ada suatu gedung mempunyai luas 216. Berarti luas itu adalah apa? Panjang kali lebar. Mana yang mungkin? Ini kalau kita kalikan semuanya itu 216. Nah, tapi kan ada lanjutannya. Tingginya 4 meter, berarti 400 cm. Akan dipasang panel 75. Tanpa dipotong. Berarti kelilingnya itu harus kelipatan dari 75. Ngerti nggak? Nah ini ya. Nah ini 75. Jadi kelilingnya itu harus kelipatan dari 75. Nah, yang jelas kalau 300 ya itu bisa. Jadi ini nggak mungkin. Karena tidak kelipatan dari 75. Itu juga bukan kelipatan 75. Kalau 300 atau 30 ini kan 30 jumlahnya ya. Kelipatan 75 pasti bisa. Demikian juga 40 ya. Jadi jawabannya adalah yang 2 dan 4. Jelas ya? Kemudian jika panel kayu adalah 90.000, maka berapa? Nah, kita ambil aja satu tempat. Misalnya yang mana? 26 kali 36. Berarti kelilingnya kan 2 kali panjang tambah lebar. Atau yang 12 dengan 18 juga begitu ya. Nah, kalau yang saya ambil adalah berapa? Ya kayak tadi. Semua panelnya itu harus bisa dipasang tanpa terpotong. Ya berarti kalau gitu pasti yang 60 aja kelipatannya ya. Jadi 60 meter kan dibuat senti 600 dibagi 75, maka membutuhkan berapa? 80 panel. Satu panelnya 80. Ya berarti 72. Jadi membutuhkan 7.200.000, berarti jawaban yang C. Bisa ya? Ambil salah satu aja gitu. Oke. Terus nah mengenai kerucut ini keluar katanya. Ya. Sekali lagi yang diketahui jari-jari kerucut 1 sama dengan tingginya, jari-jari kerucut 2 kali tingginya. Lalu dituangkan dengan volume yang sama. Ingat volume? Sepertiga luas alas PR kuadrat kali T. Sepertiga B-nya kecoret berarti R kuadrat H1 R2 itu sama. Nah H1-nya sama dengan R1. Sementara H2-nya setengah dari R2. Saya ulangi, H1 sama dengan R1, H2-nya setengah dari R2.
Ya udah ini. Jadi otomatis tinggal dibikin saja. Gimana? Diakarin pangkat 3 ya. Berarti akar pangkat 3. 1 diapa-apain 1. Berarti jawabannya adalah 1 dibagi akar pangkat 3 dari 3. Yaitu jawabannya yang A tersebut. Oke. Kemudian ini juga sama nih. Berapa H1 H2? Nah, informasi dari jawaban yang sebelumnya tadi didapat yaitu R1 banding R2 kan seperakar pangkat 3 dari 2. Nah, tadi kan R1 sama dengan H1. R2-nya diganti 2H2 gitu kan diketahui ya. Oke, jadi H1 banding H2 tinggal di sana disamakan penyebut atau dibuat ke dalam sekawan, ketemu jawabannya yang B. Akar pangkat 3 dibagi 1. Coba lihat ini cara menghitung sekawannya ya. Kemudian ini juga gitu katanya keluar mengenai KPK. Gimana 120 hari pengiriman ke 11. Pengiriman ke 11 itu berarti suku ke 10 loh ya. Karena nggak ada suku ke 0 kan. Berarti 12 hari. KPK dari berapa 12 itu? 3, 4 sama berapa dari bilangan ini? 6. Oke. Lalu yang ditanya berapa yang dikirim? Nah ini kan setiap 3 hari sekali ya untuk yang A. Dari 1 April 3 hari 4, 7 dan seterusnya. Kan sampai 28 ya. Kalau tambah 3 kan lebih dari April udah. Berarti berapa kali ini? 10 kali pengiriman. Dimana pengiriman A-nya 10 liter. Berarti 100 liter ya dari A. Nah kalau dari yang B itu setiap 4 hari sekali. Jadi habis tanggal 1 datang lagi 4 hari tanggal 5 dan seterusnya. Ternyata hanya 8 ya selama bulan April itu. Yaitu sampai tanggal 29. Berarti 120. Jadi kalau total pengirimannya berarti 220. Yaitu yang D tersebut. Oke, dipahami loh ya ini. Nah ini katanya ada yang keluar yang dibagi-dibagi. P dibagi Q 2 bersisa 1. Selisih P min Q 27. Nah kalau sisa itu dikalinya dikali ini aja loh ya. Dan ini plus loh kalau sisa ya. Jadi kalau P Q 2 sisa 1 itu artinya dikalikan silang P sama dengan 2Q plus 1. Selisih maka dipindahin. Dan ini bisa dimasukkan. Ini kan P itu kan ini kan Q. Itu Q. Jadi Q-nya itu diganti dengan P min 27. Dapat. Ternyata P-nya adalah 53. Ya, itu kira-kira contoh soal yang pertama. Lalu yang kedua ini ada contoh soal juga untuk melatih penalaran aja. Jadi kalau kecepatan itu ya kecepatannya ditambah. Jadi kalau tadi 3-3-nya 1/8 ya berarti ini terdiri dari A, B, C. Dimana TA-nya itu sudah tahu 20, 24 dibikin KPK ya 120 ya. Oke, tentunya dikali 5. Berarti seperti C sama dengan gitu ya. Dipindahin aja seperti itu. Plus pindah jadi min seperti 30. Berarti kalau C saja adalah 30 menit jawaban. Ya, jadi yang ditambah itu kecepatannya gitu maksudnya. Oke. Kemudian ini juga begitu sama mengenai kerucut. Berapa perbandingan H1 banding H2? Ini kan kita gunakan kesebangunan. Kalau mencari 1, 2 kita bagi aja. Ya, gimana? Pendek banding pendek sama dengan apa? Panjang banding panjang. Pendeknya kan R1. Ini 2. Panjangnya kan H1. Semuanya 8. Ini dari yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan juga gitu. Pendek R2 dibanding 4. Oke, sama dengan H2 dibanding 10. Oke, tinggal mainkan bentuk aljabarnya, maka dapatlah nilainya. Yaitu H1 banding H2 adalah 1/10. Ini bentuk lain soal logika daripada kerucut. Oke. Kemudian ini mengenai soal cerita panjang gitu ya. Kalau maksimum itu pokoknya turunan pertamanya 0. Turunan ya. 30T turunannya 30. 0,15T kuadrat sama dengan 0. Jadi akan sampai puncak pada 100. Ya artinya tingginya berapa? Berarti ini T-nya kamu ganti 100. Kalau kita ganti 100 maka ketemulah tinggi 100 yaitu 1500 meter. Itu jawaban nomor 12. Oke. Nomor 13. Nah, memang peluang katanya nggak ada ya. Peluang katanya nggak ada. Nggak tahu kalau berikutnya ada ya. Tapi pengisian tempat keluar. Jadi kalau kita gambarkan ada 8 laki-laki dan 12 perempuan. Lalu ketua, wakil, bendahara, dan
anggota tanpa ada jabatan, berarti kombinasi. Kalau ada jabatan berarti pakai permutasi boleh atau pengisian tempat aja. Oke. Cara yang terpilih semua pengurus. Wah, berarti bebas ya. Jadi ketuanya bisa 20 kemungkinan karena 20 siswa kan. Udah kepilih ketua berarti wakilnya 19 kemungkinan. Oke, kurang 1 ya. Kemudian bendaharanya 18, sisa 17 kan? Diambil 2. Oke, ini kalau kamu kalikan ketemulah jawaban 9, 30, 2, 40. Berarti nomor 1 betul. Nomor 2, banyaknya cara terpilih ketua harus laki-laki. Kalau ketua harus laki-laki, ya berarti bisa ini perempuan-perempuan, ya. Ketua harus laki-laki. Ini laki-laki ada berapa? 8. Udah kepilih 1, ini bebas, ini 2. Ya, jadi harusnya ini 372096. Berarti nomor 2 ini salah. Nomor 1 betul. Oh, salah juga ya, nomor 1 ya. Nomor 1 betul ya. Nomor 2 salah. Nomor 3, banyak cara terpilih bendahara dan wakil harus perempuan. Gimana? Banyaknya cara terpilih bendahara dan wakil harus perempuan. Ketuanya nggak ada, berarti bisa laki-laki atau perempuan. Kalau laki-laki ini berarti 8. Sudah. Kemudian di sini sisanya berarti 12. Kan harus berapa? Perempuan. Terus ini berkurang. Ya, jadi laki-laki sebagai ketua, wakilnya perempuan-perempuan. Atau tadi kan soalnya apa? Terpilih bendahara dan wakil perempuan. Ya, nah, ketuanya bisa laki bisa perempuan. Kalau perempuan ya berarti 12. Kepilih 1, kepilih 1. Ini bebas ya sisanya. Oke. Ternyata 321 136. Betul ya? Nomor 1 betul, nomor 3 betul, nomor 2 salah. Berarti jawabannya B harusnya ya, 13. Nomor 4 juga gitu ya, terpilih ketua, wakil dan masih tahu caranya ya. Ini dari pengisian tempat dan satu lagi dari kombinasi. Jadi ada 2 jawaban yang benar, yaitu 1 dan 3 atau bisa dijawab dengan B. Oke. Nomor 14. Jadi rata-ratanya 6. Rata-ratanya 6 itu ya kamu ambil aja dulu 6 semua. Yang ditanyakan medianya terkecil. Nah, ini kita gedein ya. Oke, kita ambil 10, maka ini kita kecilin, yang paling kecil kan 2. Berarti mediannya di sini, di tengah-tengah ini. Kalau di tengah-tengah kosong ya tambahin dibagi 2. Berarti mediannya 3. Itulah median terkecil. Jelas? Ini kita coba-coba, bentuk terkecilnya pasti akan seperti ini. Juga sama ya mengenai statistik. Jadi hanya ditambah. Kalau cuma ditambah semua data, jangkauannya tidak berubah. Cuma geser aja. Jadi kalau dilihatnya berapa jangkauannya? Ya jangkauannya tetap sebesar 45. Jadi jika setiap nilai ditambah, maka jangkauan tidak berubah. Oke. Terus ini masih mengenai statistik. Yaitu 14 laki-laki tapi 2 nggak masuk, tinggal 12, rata-ratanya diketahui 82, perempuannya 12, rata-rata 85. Oke, rata-rata gabungannya berarti tinggal dikalikan aja, dan 12 tambah 12 24, ternyata ketemu 83,5. Bisa? Nah, kemudian setiap anak ditambah 2, ya berarti rata-ratanya pasti jadi ditambah 2 aja, 83,5. Berarti 85,5. Jadi jawabannya yang E. Ya. Kemudian ini masih mengenai statistik, yaitu membicarakan data kapasitas dan berapa persen. Ya, standar, deluxe, eksekutif dan suite room. Jumlah kamar yang terisi pada hari kerja adalah 215, totalnya 215. Berapa nilai X? Ini kan 60%. Berarti 0,6 dari 200. Betul? 40%. 0,4 dari 100. Nah, ini nggak tahu X persen. Berarti X 100 dari 80 dan 0,7 kali 50. Tinggal dihitung aja secara bentuk aljabar. Maka ketemulah nilainya adalah 25. Oke. Nomor 18. Membaca tabel sederhana sekali. Ini kalau dikali 200. Ya udah. Berarti Q itu 200B. Ini kalau kami 200 jadi itu dan seterusnya. Jadi kalau nilainya adalah 750, ya berarti dikali aja dengan 200.
Jadi 150.000 miligram. Jadi jawabannya yang C. Oke. Kemudian ini mengenai soal cerita seperti ini bisa bernalar, termasuk banyaknya cara ya, bukan peluang ya. Oke. Jadi kalau Edo berarti laki-lakinya jadi Ekmen Edo loh ya, Ekmen 1 loh ya. Kalau Tari berarti jadi Yemen 1 loh ya. Makanya Ekmen 1 sama dengan setengah Y. Yemen 1 kenapa? Karena dikurangi Tari adalah Ek plus 1. Ya, ini kita rapikan, kita eliminasi, dapatlah Ek Y. Yang ditanya bukan berapa laki-laki, berapa perempuan, tapi memilih 2 orang siswa jika setidaknya terpilih 1 laki-laki. Berarti yang pertama ini harus laki-laki. Ada berapa laki-laki? Ek 4. Nah, ini bebas, bisa laki bisa perempuan kan? Ya udah dikalikan aja. Semua dikurang 1. Berarti 9 kali 4 36. Ini dari pengisian tempat. Ya, jadi harusnya jawaban E 36. Itulah kira-kira ya semua gambaran soal UTBK dari 2 hari. Sampai ketemu pada pembahasan berikutnya.